Halo Pak Gatot, selamat siang Pak. Iya Pak Bayu, selamat siang juga. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Gatot? Kok kelihatannya lagi lesu banget? Iya nih Pak Bayu, saya sedikit ada problem barusan di bagian sarpras. Loh, kenapa Pak? Memangnya ada apa Pak Gatot? Aduh Pak Bayu. Tadi saya coba ke sarpras untuk mengajukan pembelian meja dan peralatan pingpong, tetapi tidak ada di ACC karena sekolah tidak memiliki dana untuk keperluan itu katanya. Oh alah, jadi begitu. Berarti barusan ini Pak Gatot habis datang dari Sarpas untuk mengajukan kebutuhan olahraga pingpong. Iya. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya apa yang diinginkan Pak Gatot? Atau apa sebenarnya yang sedang berada di angan-angan Pak Gatot nih? Eh, Sebenarnya begini Pak Bayu, saya itu kan berencana anak-anak belajar olahraga pingpong. Nah, saya sangat ingin sekali anak-anak itu belajar cara dan teknik bermain pingpong. Nah, tetapi sarannya tidak mendukung. Bagaimana terus saya ingin mengajari anak-anak kalau begitu Pak Bayu? Hmm, oke Pak Gatot, saya paham kenapa Pak Gatot terlihat lesu hari ini. Tapi ya Pak Iya. Gatot, kira-kira ya Pak, apakah ada cara lain atau sebuah peluang agar anak-anak bisa belajar bermain pingpong tanpa membeli meja pingpong? Mungkin ada aset sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Sepertinya ada Pak Bayu. Mungkin bisa pakai bangku siswa yang ada di gudang, itu kan tidak digunakan. Nanti rencana akan sedikit dimodifikasi. Nah, itu Pak, bisa juga tuh Pak Gatot. Nah, ini kan sebuah solusi yang keren dari Pak Gatot nih, memanfaatkan aset sekolah yang tidak terpakai. Ya. Dari solusi tersebut, nantinya apakah kira-kira nih ya Pak Gatot, ada hambatan-hambatan dalam prosesnya Pak? Ya, kalau masalah itu pasti ada Pak Bayu. Soalnya bangku atau meja yang ada di gudang itu kan dalam kondisi rusak. Warnanya juga sudah pudar, tidak rata dan masih banyak lagi yang lainnya Pak Bayu kalau hambatan itu. Oh, begitu. Eh, dari hambatan-hambatan tersebut, apa nih rencana Pak Gatot? Agar bisa tercapai keinginan Pak Gatot untuk mengajari anak-anak belajar main pingpong. Nah, sebenarnya ini yang timbul, Pak. Yang pertama itu, saya harus memilah bangku atau meja yang masih bagus, yang ada di gudang. Kemudian saya cari sekitar 6 meja. Kemudian saya tata meja tersebut, saya tata dua-dua. Nah, supaya rata bagian atasnya, rencana saya akan menempeli multiplex satu lembar. Kemudian nanti dicat seperti meja pingpong yang diberi net itu pada bagian tengahnya. Nah, untuk peralatan lainnya seperti alat pemukul dan bola, saya ada di rumah Pak Bayu. Tinggal meja pingpongnya. Nah, boleh juga tuh Pak Gatot. Berarti hambatan-hambatan tersebut sudah ada solusi pemecahan masalahnya ya. Nah, sekarang menurut Pak Gatot nih, kapan nih akan dieksekusi atau mungkin Pak Gatot sudah memikirkan jangka waktunya untuk membuat meja tersebut supaya anak-anak segera bisa berlatih bermain pingpong Pak. Hmm, iya ya Pak Bayu. Mungkin akan saya eksekusi mulai hari Sabtu besok. Nah, dan hari Minggunya nanti tinggal kalau misalnya kekurangan sedikit-sedikit tinggal memperbaiki sehingga selesai. Nah, sehingga pada hari Senin anak-anak itu sudah bisa mulai berlatih. Itu rencana saya Pak Bayu. Oke deh, sip kalau gitu Pak Gatot. Berarti itu sudah terencana ya Pak Gatot ya.
Nih, pertanyaan terakhir nih Pak Gatot dari saya. Jika nanti sudah jadi meja pingpong dan anak-anak sudah bisa berlatih nih, untuk kedepannya apa nih komitmen Pak Gatot terhadap rencana yang sudah tersusun dalam benak Pak Gatot? Mungkin seperti bagaimana menjaga dan merawatnya yang sudah dibuat oleh Pak Gatot tadi. Iya Pak Bayu. Itu memang sudah terfikirkan dari tadi Pak Bayu. Sejak menemukan ide membuat meja pingpong dari meja bekas itu, memanfaatkan aset yang ada di sekolah, nantinya saya dan rekan-rekan guru itu akan bertanggung jawab terhadap meja pingpong tersebut supaya meja pingpong tetap awet, tidak cepat rusak, begitu Pak Bayu. Wah, keren nih rencana Pak Gatot. Berarti terselesaikan dong permasalahan yang membuat Pak Gatot hari ini lesu. Kita sudah ada solusinya. Iya kan Pak Gatot? Iya juga Pak Bayu. Akhirnya ada solusi yang dihasilkan dari percakapan santai kita ini. Iya Pak Gatot benar. Selanjutnya Pak Gatot bisa nih eksekusi rencana yang sudah disusun oleh Pak Gatot. Ya sudah Pak Gatot, kalau gitu saya mau pulang dulu. Oke, siap Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu sudah menemani saya berbincang-bincang hari ini. Siap, sama-sama Pak Gatot. Terima kasih kembali. Mari Pak Bayu. Sudah selesai Pak. Ya. Alhamdulillah. Nah. Selamat pagi Pak Bayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Terima kasih nih sudah bertanya hari ini. Iya. Apa ada yang bisa saya bantu hari ini, Pak? Iya nih Pak, saya ada sedikit kendala tadi Pak. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Wah, bagus sekali. Maksud dari Pak Bayu itu. Nah, apa tujuan Pak Bayu itu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Kira-kira apa Eh, tujuannya, Pak? Tujuannya ya Pak ya, saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif Pak, dan menyenangkan bagi siswa ketika jam pembelajaran saya. Tapi itu belum pernah tercapai oleh saya. Bagaimana? Wah, ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Bayu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, saya sih sudah mencoba berbagai cara sih Pak. Salah satunya ya Pak ya, saya tuh sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Pak. Tapi kok belum ada yang cocok ya Pak ya. Belum benar-benar efektif gitu loh Pak diterapkan di kelas saya gitu Pak. Jadi saya bingung gitu loh Pak. Nah, kira-kira kira-kira nih ya, apa yang Ya. menjadi tantangan Pak Bayu dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, menjadi tantangan saya nih ya Pak ya. Iya. Dari awal saya masuk kelas itu saya tuh masih kesulitan untuk mengendalikan siswa Pak. Jadi siswa tuh banyak yang suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung. Seperti itu. Gitu. Ya, kemudian apa yang Pak Bayu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira apa? Eh, saya tuh butuh sedikit strategi Pak. Jadi strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung. Jadi supaya di jam pelajaran saya itu bisa benar-benar terkendali kondisi pelajarannya. Seperti itu. Begitu ya. Baiklah, baiklah Pak Bayu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama kita harus perlu memahami penyebab siswa itu suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak Bayu. Apakah karena mereka itu tidak memahami materi? Apakah karena mereka bosan? Kemudian atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Begitu Pak Bayu. Hmm, Kalau saya pikir ya Pak ya, eh, karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran gitu Pak. Jadi itu salah satu. Hmm, nah,
untuk penyebabnya mereka. Nah, jika demikian, berarti kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Nah, apa yang bisa dilakukan agar siswa bisa memahami materi tersebut, Pak? Ya, kira-kira apa, Pak? Mungkin ya Pak ya, mungkin saya tuh bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa itu tidak bosan. Apakah bisa ya Pak kira-kira seperti itu? Oke, menarik sekali itu, Pak. Apakah ada hal lainnya yang bisa membantu siswa untuk memahami materi yang Pak Bayu sampaikan? Sebenarnya ada sih Pak. Jadi seharusnya di awal topik atau di awal pembelajaran saya tuh harus menanyakan nih kepada siswa gaya belajar mereka itu seperti apa. Jadi bentuk gaya belajar mereka tuh yang mereka sukai itu seperti apa? Visual kah atau auditorika atau mereka tuh harus praktek dulu. Jadi kinestetiknya tuh langsung bermain. Jadi mungkin itu ya Pak yang perlu saya lakukan pertama kali ya Pak. Nah, ternyata Pak Bayu kan sudah mulai memahami tentang kebutuhan belajar siswa. Nah, langkah selanjutnya dari hasil diskusi barusan, apa yang akan Pak Bayu lakukan untuk selanjutnya? Mungkin untuk kedepannya nih saya akan mencoba mulai menggali informasi terkait kebutuhan belajar siswa dan mencoba membuat media ajar yang bervariasi Pak. Jadi supaya anak-anak itu bisa lebih tertarik dengan pelajaran saya seperti itu. Baik sekali Pak Bayu. Nah, selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Begitu ya, Bapak? Iya juga ya Pak ya. Iya betul Pak. Nanti kedepannya pasti saya akan coba untuk melakukannya. Siap siap. Baik, Pak Bayu. Bagaimana, Pak Bayu? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan? Siap Pak. Saya sudah ada gambaran untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi akan saya terapkan tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, Pak Bayu. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Nah, silakan implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya ya hasilnya nanti. Oke, siap Pak Gatot. Terima kasih Pak. Saya akan coba implementasikan itu. Baik, Pak Bayu, sama-sama.